Hai, dipaksa menikahi janda perawan part 32. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Dokter Cindy yang melihat pasangan ini pun menjadi gemas sendiri. Lantas, dokter yang terlihat modis itu mengambil sebuah benda pipih nan kecil berbentuk persegi panjang dan memperlihatkan alat itu pada Yudi dan Bella. "Mbak Bella, sudah cek kalender?" tanya dokter Cindy ramah. Bella dan Yudi langsung melirik ke arah kalender yang terpampang di atas nakas. Dan juga benda yang tidak asing di tangan sang dokter itu. "Jadi maksud dokter, ada kemungkinan Bella hamil, dok?" Yudi yang sudah paham kemana arah pembicaraan dokter Cindy pun langsung mengajukan pertanyaan. Bella menutup mulut Yudi. Dia merasa heran kepada suaminya ini, cerdas sekali. Namun, Bella juga merasa malu karena dia sangat lalai sampai tidak menyadari hal itu. Bella langsung mengambil kalender dan memeriksa tanggal yang selalu diberinya tanda. Benar saja, sudah telat 3 minggu dari jadwal biasanya. "Hah? Kok bisa lupa sih?" Bella menepuk keningnya. Sedangkan Yudi tersenyum meraih pundak Bella dan mendaratkan satu kecupan lembut di puncak kepala Bella. Senyum ceria pun langsung terbit di wajah mereka bertiga, tidak kecuali dokter Cindy. Dia pun merasa bahagia dengan tanda-tanda yang Bella tunjukkan, sepertinya memang mengarah ke sana. Akhirnya dokter Cindy pun bersuara. "Untuk memastikan semuanya, kita cek menggunakan tes pack ini dulu ya, Mbak. Kalau hasilnya positif, besok Mbak dan Mas Yudi bisa ke fasilitas kesehatan untuk melakukan USG supaya lebih jelas lagi," terang dokter Cindy. Namun, senyuman di wajah Yudi memudar saat dia ingat dengan noda tadi yang sempat keluar. Ditambah lagi, Bella tadi histeris merasakan sakit, walaupun hanya sebentar, namun hati Yudi benar-benar kalut. Bukan apa-apa, Yudi takut jika tadi membuat perkembangan janin di kandungan Bella akan berdampak negatif. "Dok, apa tidak masalah dengan kejadian tadi?" tanya Yudi serius. Hatinya benar-benar diliputi kecemasan. "Mudah-mudahan enggak ya Mas, tapi lain kali Mas Yudi mohon hati-hati dan pelan-pelan. Jangan kayak orang habis puasa." Dokter Cindy terkekeh dan Yudi merasa malu, namun kecemasan Yudi langsung berkurang. Sedangkan Bella, dia seperti kehilangan kata-kata, seluruh tubuhnya langsung bergetar, lidah pun terasa keluh hingga tak bisa berkata-kata lagi. Saat melihat ada garis 2 dan berwarna merah di alat mungil yang ada di tangannya. Bukan karena Bella tidak suka, namun entahlah, memang perasaan wanita yang baru tahu jika dirinya sedang mengandung akan merasakan hal seperti apa yang Bella rasakan saat ini. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika mulai sekarang akan ada makhluk baru di dalam dirinya, sumber kehidupan yang akan membawa bahtera rumah tangganya semakin terarah. Bella sampai harus beberapa kali mengusap sudut matanya yang seakan tidak bisa diseka, selalu saja mengembun. Bella bahagia, dia merasa sangat bahagia hingga tak dapat berkata-kata lagi. Namun ada juga perasaan tidak percaya. Dia pun mulai meraba perutnya yang masih datar dan ramping. Yudi pun tak mau kalah, dia juga antusias sekali, seraya memberikan alat yang dirampasnya dari tangan Bella tadi. Tiba-tiba Yudi terbesit satu pertanyaan lagi di benaknya, dan langsung dia ungkapkan karena tidak mau salah untuk yang kedua kalinya. "Tapi nggak ada larangan kan dok, kalau saya mau nengokin si Utun di sini?" Yudi kembali mengajukan pertanyaan, seraya mengusap-usap perut Bella. Dan Bella langsung mencubit perut Yudi. Bahasamu itu Mas, malu tahu," cicit Bella. Dan dokter Cindy hanya bisa terkekeh. Selama menangani pasien pengantin baru kali ini dia menemukan kelucuan seperti Yudi yang begitu blak-blakan tanpa filter. Mendingan tanya dong, biar nggak salah langkah, iya kan dok?" Yudi meminta pembelaan dari dokter Cindy. Dan dokter Cindy pun setuju, daripada kejadian seperti tadi terulang lagi tentu saja akan berbahaya jika terus terjadi, tutur dokter Cindy seraya mengembangkan senyumnya hingga memperlihatkan deretan giginya yang putih. Yudi pun tersenyum menang, merasa mendapat pembelaan
Jangan tanyakan Bella, dia harus menyimpan rasa malunya sendiri karena suaminya itu ternyata tidak mempunyai urat malu lagi, karena masih terlihat santai dan biasa saja. Mbak Bella, santai saja. Saya dengan Mama Farah sering kali bercanda, jadi Mas Yudi juga sudah terbiasa. Santai saja Mbak, anggap saja saya seperti Mama Farah, jadi tidak perlu malu, oke? Pinta Dokter Cindy. Yudi tidak mau lagi membuang waktu, dia langsung menghubungi sang mama. Mama Farah ternyata tidak mengangkat panggilan Yudi, dia justru melakukan panggilan video call pada Yudi. Mama, sapa Yudi saat sudah terpampang wajah cantik Mama Farah di layar ponselnya. Iya, ada apa? Tanya Mama Farah. Namun saat Yudi mengalihkan kamera pada Dokter Cindy, Mama Farah langsung berteriak dengan girang, "Cindy, ngapain di sana? Bella kenapa?" Mama Farah terlihat penasaran sekali. Dokter Cindy hanya memperlihatkan deretan giginya, mau mengatakan hal sebenarnya takut lancang. Mungkin tidak masalah jika dia yang memberitahukan kabar gembira ini. Namun, Dokter Cindy lebih peka, biarlah kedua anak dan menantu Farah sendiri yang menyampaikan. Biasa, ada kendala. Kamu tanya aja sama tersanya, goda Dokter Cindy yang langsung mengarahkan pandangan tajam pada Yudi. Mama Farah terlihat berang saat mendengar kata tersebut dari mulut Dokter Cindy. Yud, kamu nggak sedang KDRT kan nak? Perasaan Mama Farah semakin tidak menentu saat terlihat sepintas wajah Bella yang pucat dari layar ponsel. Bella, Mama mau bicara sama mantu Mama. Buruan kasih HP-nya ke Bella, titah Mama Farah. Yudi pun lantas memberikan ponselnya pada sang istri. Mama, sapa Bella saat wajah Mama Farah sudah terlihat jelas di layar ponsel tengah memperhatikan dirinya. Kamu kenapa sayang? Kamu gak enak badan? Mama Farah langsung mencecar Bella dengan pertanyaan. Bella menggeleng kemudian tersenyum. Kamu kenapa? Apa anak Mama sudah keterlaluan? Tanya Farah dengan raut kecemasan menghiasi wajahnya. Idih Mama, emang Yudi cowok apaan? Enggak lah, cuma kesalahan teknis sedikit Ma. Sambar Yudi. Hei, apa maksud kalian? Cindy, ada apa dengan mereka? Mama Farah langsung mencari penjelasan pada dokter sekaligus temannya masa sekolah. Dokter Cindy hanya tersenyum seraya berkata, biarkan mereka yang jawab, aku cuma bisa mengucapkan selamat untukmu Farah. Ucap Dokter Cindy dengan kekehan renyahnya. Bella lantas mengambil alih ponsel itu dan langsung berkata serius pada mertuanya. Mama, selamat ya, sepertinya doa Mama terkabulkan. Bella sudah positif Ma, terang Bella dengan sedikit malu-malu. Perasaan wanita kadang tidak bisa ditebak, meskipun ini adalah hal yang sangat mereka inginkan. Namun saat datang masanya masih saja malu menjelaskan jika dirinya kini sudah akan menjadi ibu seperti yang Mama Farah inginkan. Benarkah itu Cindy? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya usaha Mama gak sia-sia dong sayang, goda Farah dengan tawa yang mengembang. Yudi tentu tidak terima dengan ucapan sang Mama barusan. Bentar, Mama bilang apa? Enak aja. Ini tuh usaha Yudi sama Bella mah, kita yang kerja keras, enak aja Mama dengan mudah mengaku-ngaku, gerutu Yudi. Sontak saja Dokter Cindy dan Bella tergelak, mereka melihat Yudi sangat lucu, bahkan Mama Farah juga tertawa. Benar-benar sangat lucu anak sulungnya ini. Iya deh, iya, Mama cuma bercanda kok. Tapi usaha Mama loh Yud, buatin makanan sehat buat kalian, hehehe. Semua pun gembira dengan kabar bahagia. Ya sudah, Mama tutup teleponnya. Besok Mama mau ikut kalian periksa ya. Sin, cek HP aku mau telepon kamu, sambung Mama Farah. Dokter Cindy hanya mengangguk dan menyatukan ibu jari dengan jari telunjuknya, sehingga membentuk huruf O yang diartikan oke. Baiklah, saya permisi ya Mbak Bella dan Mas Yudi, tolong ingat baik-baik. Kalian harus kerja sama untuk menjaga janin di dalam. Tidak ada larangan tapi harus tahu diri, sebab jika dalam waktu trimester pertama seperti ini kondisi janin masih sangat rentan. Jadi Mas Yudi harus dan wajib pakai perasaan, jangan asal-asalan berbeda. Rasanya Bella ingin sekali menenggelamkan diri ke lautan lepas agar bisa menghilang dari peredaran. Malu sudah pasti yang dia rasa. Namun heran dengan Yudi, dia bahkan terlihat senyum-senyum seolah tidak bermasalah sama sekali. Bella akhirnya hanya bisa mengangguk
dengan keterangan dari dokter Cindy. "Mari dok," ajak Yudi yang langsung meraih pundak sang istri. Dia terlihat sangat bahagia. Bella pun akhirnya mengikuti dengan mengiringi langkah sang suami sampai di depan. Dan dokter Cindy bersalaman serta saling memeluk dengan erat pada Bella sebagai tanda perpisahan. "Hati-hati ya dok, besok kita langsung pergi pemeriksaan," tutur Bella. Dan dokter Cindy membalas dengan senyuman manis serta lambaian tangan saat sudah masuk ke dalam mobil. "Sayang, maafin aku ya," Yudi dengan gerakan cepat mengangkat tubuh Bella yang sedang berdiri, membawanya ke dalam gendongan dan membawa Bella kembali ke dalam kamar. Bella sampai menjerit, merasa terkejut dengan tindakan Yudi yang sangat tiba-tiba, membuat tubuhnya melayang. Dengan refleks, Bella melingkarkan tangannya ke leher bagian belakang Yudi. Bella menyusupkan kepalanya ke dada Yudi mencari kenyamanan di sana. Yudi merasa sangat bahagia. Dia langsung mengecup kening sang istri tanpa merubah posisinya, yang sedang menggendong Bella. "Mas," Bella merajuk seperti saat tadi sebelum kejadian heboh sesaat itu. Namun kali ini Yudi yang sudah tahu keadaan istri mengalah. "Iya sayang," jawabnya sangat lembut. "Aku masih marah loh sama kamu," jawab Bella dengan mata yang dibuat-buat ngambek. "Marah kenapa sayang? Kan Mas udah minta maaf tadi. Apa masih belum juga kamu maafin? Ya udah, sekarang kamu bilang aja, apa yang harus Mas lakukan agar sayangku ini gak marah lagi dengan Mas." Yudi dengan sabar. Dia tidak mau terpancing emosi lagi seperti saat tadi. Sekarang Yudi paham jika perubahan Bella beberapa hari terakhir ini adalah karena perubahan hormonnya ibu hamil yang kadang naik, kadang turun. Bella yang sengaja menggoda Yudi pun mulai meleleh dengan kesabaran yang Yudi berikan. "Mulai sekarang, kamu kalau butuh apa-apa, bilang aja sama Mas ya sayang. Mas nggak akan membiarkan kamu kecapean lagi," ucap Yudi di akhir langkahnya. Dia membaringkan Bella dengan sangat hati-hati dan Bella bisa merasakan jika Yudi sangat menyayanginya dengan setulus hati. "Tidurlah sayang, kamu pasti lelah," suara Yudi terdengar sangat lembut. Bella akhirnya menurut, dia pun pergi menjemput mimpinya. Pagi-pagi Yudi sudah bangun dan mempersiapkan segala keperluan Bella saat bangun dan membersihkan diri. Setelah siap, dia dengan lembut menggoyangkan tubuh Bella dengan pelan. Namun karena Bella terlihat sangat lelap hingga dia pun sedikit susah dibangunkan, inisiatif Yudi membangunkan Bella dengan cara yang ekstrim. Dia mendaratkan kecupan hangatnya di kening dan kemudian turun ke pipi. Hingga saat pas tepat di depan bibir, Bella pun langsung menggeliat. Wajah Bella semakin kesal saat menemukan Yudi yang hendak memberinya morning kiss. Mas Yudi, apaan sih? Aku kan belum gosok gigi," sentak Bella dan Yudi terkekeh. Lucu sekali istrinya ini. Sebelumnya dia tidak pernah menolak, tapi lihatlah saat ini dia sedang mengandung banyak perubahan pada Bella. Yang awalnya dia suka sekarang justru menghindari. Namun karena Yudi sudah paham dan sudah lebih banyak membaca masalah ini di internet, maka dia pun bisa mengatasi semua sikap Bella. "Ya sudah, sana gosok gigi dulu, baru dilanjut lagi," goda Yudi, padahal dia hanya bercanda. Namun Bella sudah membolakan matanya hingga membuat Yudi semakin gemas pada sang istri. Baru selangkah Bella menuju kamar mandi, sudah terdengar suara bel pintu yang sangat tidak sabaran. Siapa sih pagi-pagi begini udah bertamu aja?" Kesal Yudi, dia menggerutu. Dan Bella, dia seperti senang saat Yudi kesal dan menggerutu begitu wajahnya tiba-tiba tersenyum manis. Bersambung, see you, bye-bye.